Annyeonghaseyo, saya Mulia Givira Azahra. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi dari penelitian skripsi oleh Martan Tiason Benim yang berjudul Analisis Pelafalan Nasalisasi R dan Lateralisasi N oleh mahasiswa program studi Bahasa Korea UGM. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perbedaan signifikan antara fonologi bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu memiliki perbedaan yang cukup besar dalam bunyinya. Di bahasa Korea memiliki aturan fonologi khusus. Dalam fonologi bahasa Korea itu terdapat fenomena perubahan bunyi yang memiliki aturan tertentu sehingga satu bunyi dapat berubah menjadi bunyi lain dalam kondisi tertentu. Jenis perubahan bunyi bahasa Korea itu juga dibagi menjadi perubahan bunyi alofon dan perubahan bunyi morfonologi. Perubahan bunyi alofon adalah perubahan kijeom atau fonem dasar yang terjadi karena posisi fonem yang berbeda dalam kata. Perubahan bunyi morfofonologi adalah perubahan fonem dasar yang membentuk satu morfem mengikuti keadaan sekitarnya. Jadi perubahan bunyi dalam bahasa Korea itu merupakan bentuk penyesuaian terhadap kemampuan pelafalan orang Korea. Orang Korea kan hanya mengenal 40 jenis bunyi yang terdiri dari 19 bunyi konsonan dan 21 bunyi vokal. Oleh karena itu kemampuan pelafalan mereka itu terbatas. Di fenomena perubahan bunyi yang ada pada fonologi bahasa Korea memang dianggap sebagai cara orang Korea dalam mempermudah pelafalan bahasa mereka. Tapi bagi orang Indonesia yang pelajari bahasa Korea, hal tersebut justru membingungkan dan dapat menyebabkan kesalahan pelafalan. Fenomena perubahan bunyi ini itu bertujuan untuk mempermudah pelafalan bagi penutur asli Korea, tapi seringkali membingungkan bagi pembelajar bahasa Korea yang termasuk mahasiswa asing. Lalu dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan terdapat beberapa poin, itu apa saja bentuk perubahan bunyi nasalisasi R dan lateralisasi N, terus jenis perubahan bunyi apa saja yang ada, lalu faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan pelafalan. Lanjut, salah satu gejala bahasa yang ada dan menarik dalam fonologi Korea itu adalah perubahan bunyi. Jadi secara umum, perubahan bunyi dalam bahasa Korea itu dapat dibagi menjadi dua, yakni perubahan bunyi alofon dan morfonologi. Di perubahan bunyi alofon itu adalah perubahan fonem dasar yang terjadi karena posisi fonem yang berbeda dalam kata. Orang Korea itu tidak dapat melafalkan R pada akhir suku kata, maka pelafalan R-nya itu bisa pelafalan R pada kata misalnya serapan bahasa Inggris itu berubah. Contohnya ada kyo yang secara teori itu kan dibaca kier tapi dilafalkan jadi kyo. Terus lalu ada contoh lain, girl di Korea dibacanya girl. Ada lagi world misalnya dilafalkan menjadi world. Lalu sedangkan perubahan bunyi morfofonologi itu merupakan perubahan bunyi yang terjadi akibat fonem dasar yang menyusun sebuah morfem itu berubah menjadi bunyi baru sesuai keadaan sekitarnya, yaitu merupakan perubahan bunyi morfonologi. Ini itu dapat terjadi jika fonem dasarnya itu mengalami pergantian posisi, pengeliminasian, penambahan fonem baru atau bergabung dengan fonem baru. Misalnya pelafalan myeommari itu kan myeommari yang artinya berapa ekor berasal dari kata myot dan mari. Jadi setelah kedua kata tersebut digabung, bunyi akhir tiet itu akan berubah menjadi miem karena diikuti oleh bunyi m. Jadi maka dari itu pelafalannya pun berubah menjadi myeommari. Contoh lainnya, misal pengucapan kachi yang artinya bersama, tiet pada kat itu akan berubah menjadi bunyi chit tak jika diikuti oleh i. Kedua konsep ini itu menjadi dasar untuk memahami perubahan bunyi nasalisasi dan lateralisasi. Selanjutnya, konsonan real dalam bahasa Korea itu memiliki karakteristik unik karena bisa dilafalkan sebagai R atau L, tergantung pada posisinya. Untuk R itu dilafalkan sebagai bunyi flap, yaitu lidahnya hanya menyentuh gusi sebentar. Misalnya itu dari. Lalu untuk bunyi L itu dilafalkan sebagai bunyi lateral, yaitu lidahnya menyentuh gusi secara terus-menerus. Contohnya hwaldong. Di dalam fonologi bunyi ini tuh disebut liquid sounds karena fleksibilitasnya itu antara bunyi R dan L. Jadi fonem real yang dilafalkan seperti pada kata dari merupakan bunyi hasil pertemuan dua alat ucap yang singkat.
Jadi bunyi tersebut secara khusus disebut bunyi sentuhan atau flap, atau dalam bahasa Korea itu soltaeum. Bunyi inilah yang dilafalkan R. Jadi ujung lidahnya secara terus-menerus menyentuh gusi atas, mengakibatkan terhambatnya udara yang mengalir di antara ujung lidah dan gusi sehingga membuat lidahnya itu bergetar. Oleh karena itu, R yang berasal dari getaran lidah tersebut disebut bunyi getaran atau trill atau soljeonneum. Lalu riel dalam bahasa Korea itu tidak bisa secara pasti hanya dikategorikan sebagai bunyi lateral atau bunyi flap saja. Kalau jika riel itu berada di akhir suku kata, maka akan menjadi bunyi lateral. Namun ada pula saat riel menjadi bunyi sentuhan atau lap. Maka dari itu dalam fonologi bahasa Korea, bunyi riel itu dikategorikan sebagai liquid atau bunyi alir. Lalu untuk konsonan nyin, sementara itu konsonan nyin itu merupakan bunyi nasal atau sengau yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui rongga hidung. Bunyi ini berasal dari ujung lidah yang menyentuh langit-langit mulut. Contohnya bisa kita temukan pada kata seperti nun yang berarti mata. Jadi karakteristik nasal ini tuh menjadi dasar untuk memahami perubahan bunyi nasalisasi yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu nasalisasi dan lateralisasi. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam fonologi bahasa Korea itu terdapat fenomena perubahan bunyi. Perubahan bunyi ini terjadi untuk memudahkan pelafalan suatu kata atau kalimat. Jadi secara umum, tadi kan perubahan bunyinya dibagi menjadi dua, yakni perubahan bunyi alofon dan perubahan bunyi morfofonologi. Perubahan bunyi morfofonologi dapat terjadi jika fonem dasar itu mengalami pergantian posisi, pengeliminasian, penambahan fonem baru atau bergabung dengan fonem baru. Nah, nasalisasi R dan lateralisasi N ini termasuk dalam kategori perubahan bunyi morfofonologi. Selanjutnya itu nasalisasi riel. Nasalisasi itu merupakan perubahan suatu bunyi tertentu menjadi bunyi nasal. Bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan oleh udara yang keluar melalui hidung. Bunyi nasal dalam bahasa Korea itu ada niem, nien, dan ieng. Lalu nasalisasi R adalah perubahan bunyi R yang merupakan bunyi alir pada suatu suku kata menjadi bunyi nasal N akibat pertemuan dengan bunyi lain yang mempengaruhi R tersebut. Proses ini tuh terjadi dalam beberapa pola. Untuk nasalisasi riel itu ada 5 pola. Yang pertama yaitu M, bunyi M bertemu dengan bunyi R menjadi N. Apabila bunyi M yang berada pada akhir suku kata dan bertemu dengan bunyi R yang mengawali sebuah suku kata, maka bunyi R tersebut akan berubah menjadi bunyi nasal N. Bunyi M merupakan bunyi nasal yang berasal dari aliran udara yang keluar dari hidung. Sementara itu bunyi R adalah bunyi yang berasal dari aliran udara pada rongga mulut. Untuk melafalkan bunyi M dan R yang berurutan dengan jelas itu berarti udara harus keluar dari rongga hidung dan mulut secara cepat. Untuk memudahkan pelafalan bunyi R mengalami nasalisasi menjadi N yang sama-sama berasal dari aliran udara di rongga hidung. Selain itu, N juga merupakan bunyi yang berasal dari ujung lidah sehingga digunakan untuk menggantikan bunyi R yang asal bunyi itu paling dekat. Contohnya perubahan bunyi M ditambah R adalah itu ada kata hamnak, itu dari ham, rak, dibaca hamnak. Yang kedua yaitu pola ieng ditambah R. Apabila bunyi ieng itu bertemu dengan bunyi R, maka bunyi R menjadi bunyi nasal N. Contohnya itu kata hengno, itu jadi hengro, dibaca jadi hengno. Yang ketiga yaitu pola K ditambah R, meski bukan termasuk bunyi nasal, melainkan bunyi letup. Bunyi K itu juga menyebabkan perubahan bunyi R menjadi bunyi nasal. Bunyi K berasal dari pertemuan pangkal lidah dan langit-langit lunak yang menghambat aliran udara sama sekali, kemudian suaranya itu diletupkan dari rongga mulut. Apabila bunyi K berada pada akhir suku kata dan bertemu bunyi R yang berada pada awal suku kata, maka bunyi R itu akan mengalami nasalisasi menjadi bunyi N. Tidak hanya bunyi R yang berubah bunyi K itu juga akan mengalami nasalisasi. Jadi bunyi K berasal dari hambatan udara di langit-langit pangkal lidah, sedangkan bunyi R walau sama-sama berasal dari aliran udara di rongga mulut, bunyi R itu berasal dari ujung lidah. Karena tidak praktis bagi alat ucap saat pelafalan, maka bunyi K dan R itu berubah menjadi bunyi nasal ieng dan N yang keluar dari rongga hidung sehingga pelafalannya menjadi lebih mudah. Sehingga ganti bunyi K
Yang itu dilafalkan karena kedua bunyi tersebut sama-sama bersumber dari pangkal lidah. Contoh perubahan bunyi K tambah R itu ada gyongyu. Bunyi K itu mengalami nasalisasi menjadi yang itu gyok menjadi kyong, lalu bunyi R itu mengalami nasalisasi menjadi N. Selanjutnya itu pola P tambah R. Bunyi P juga termasuk bunyi letup. Akan tapi berbeda dengan bunyi K, bunyi P itu berasal dari penghambatan aliran udara pada saat tertutupnya dua sisi bibir, kemudian suaranya diletupkan dari kedua bibir itu. Jadi bunyi P yang berada pada akhir suku kata dan bertemu bunyi R yang berada pada awal suku kata, itu akan membuat bunyi R itu mengalami nasalisasi menjadi N. Bunyi P itu sendiri akan mengalami nasalisasi menjadi M yang sama-sama berasal dari bibir. Contoh perubahan bunyi pola P tambah R ini itu ada kata shimni, itu dari jika dipisahkan bacanya sipni, lalu akan dihafalkan menjadi simni. Untuk pola terakhir itu ada pola N tambah R. Untuk pola ini itu bisa berubah menjadi nasal atau lateral, itu sesuai konteks. Untuk nasalisasi ini contoh katanya itu ada Hweng dan No. Untuk lateralisasi nyen, lateralisasi nyen itu adalah perubahan bunyi nasal N menjadi bunyi lateral L, atau bisa juga karena R karena pengaruh bunyi sekitarnya. Jadi bunyi lateral itu adalah bunyi yang muncul saat ujung lidah bertemu dengan bagian gusi atas dan menghambat aliran udara yang melewati kedua sisi tersebut. Jadi dalam bahasa Korea, bunyi lateral itu adalah bunyi L. Untuk proses ini itu terjadi ketika yang pertama itu ada N tambah R. Lateralisasi N terjadi apabila bunyi N itu berada pada akhir suku kata dan bertemu dengan bunyi R yang berada pada awal suku kata. Bunyi N dan R itu sama-sama berasal dari ujung lidah, akan tetapi bunyi N merupakan bunyi yang berasal dari aliran udara di hidung, sedangkan bunyi L berasal dari aliran udara di mulut. Jadi dengan mengubah bunyi N menjadi L itu akan mempermudah pelafalan karena udara hanya akan mengalir di satu tempat saja. Contoh perubahan bunyi tersebut itu ada kata cilyang, itu menjadi cilyang. Yang pola yang kedua itu L ditambah N. Lateralisasi N itu juga terjadi apabila bunyi lateral L yang berada pada akhir suku kata itu bertemu dengan bunyi N di awal suku kata, lalu akan merubah bunyi N-nya itu menjadi bunyi lateral L. Contohnya adalah kata shilla. Jika dibaca terpisah itu akan shinra, tapi yang benar akan dilafalkan menjadi shilla. Jadi intinya perubahan bunyi itu terjadi untuk mempermudah pelafalan orang Korea. Bunyi-bunyi yang berubah pun digantikan oleh bunyi yang berasal dari alat ucap yang sama agar pelafalannya mendekati bunyi aslinya. Proses ini itu membantu memperlancar pelafalan dan membuat bunyi lebih alami. Selanjutnya yaitu penyebab kesalahan pelafalan. Kesalahan pelafalan itu sering terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor perbedaan fonologi. Bahasa Indonesia tidak memiliki perubahan bunyi seperti ini, sehingga pembelajar bahasa Korea itu sulit menyesuaikan. Salah satu penyebabnya itu adalah pengaruh bahasa ibu. Dalam bahasa Korea terdapat berbagai macam perubahan bunyi, seperti perubahan bunyi nasalisasi R dan lateralisasi tadi. Akan tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan bunyi seperti itu. Misal kata kobra atau kapri ya dibaca apa adanya saja, bukan menjadi komna atau kamni. Yang faktor kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang perubahan bunyi dalam bahasa Korea. Lalu faktor terakhir adalah minimnya pengetahuan atau kurangnya latihan pelafalan tersebut. Jadi faktor-faktor ini itu menjadi hambatan utama dalam penguasaan fonologi bahasa Korea. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan yang pertama yaitu nasalisasi membuat bunyi R berubah menjadi bunyi N untuk mempermudah pengucapan, sedangkan lateralisasi membuat bunyi N berubah menjadi bunyi L dengan alasan yang sama. Yang kedua itu jenis kesalahan pelafalan ada dua macam. Yang pertama itu melafalkan kosakata apa adanya tanpa perubahan bunyi. Lalu yang kedua hanya benar melafalkan salah satu perubahan bunyinya saja. Yang ketiga juga ada tiga hal yang menyebabkan kesalahan pelafalan, itu perbedaan fonologi antara bahasa, lalu minimnya pengetahuan, dan kurangnya latihan pelafalan. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penulis untuk memperbaiki kesalahan pelafalan. Sebaiknya, pengajaran pelafalan bahasa Korea itu terutama
perubahan bunyi itu lebih ditingkatkan sejak dini agar terbiasa dan lebih paham gitu. Lalu latihan pronunciation dengan rutin agar terbiasa melafalkan perubahan bunyi. Selain itu penting juga untuk menambah wawasan kosakata bahasa Korea. Nah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. 들어주셔서 감사합니다.